Mi, kasih kita alasan kenapa kita harus investasi. Sebenarnya simple sih. Misalnya misalnya adalah kalau cuma berharap dengan nabung, setiap tahunnya itu secara nominal uang itu tetap, tapi secara value dia bakal berkurang. Ya nggak usah repot-repot, misalnya dalam berapa tahun yang lalu lah, misalnya lu beli 500, lu masih dapat permen berapa? 5 masih dapat kan? 5 masih Sekarang dapat. coba lu beli 500, paling dapat berapa sih? 2, 3. Tergantung, kalau Alpenlibe 1 gope, Mi. Ya permen-permen yang kecil-kecil itu yang dibungkus. Iya, Ya, bener. itulah. Kalau misalnya lu cuma ngadepin dari tabungan, ya uang lu nggak bakal bertumbuh dan secara waktu itu bakal kegerus secara value-nya ya. Iya. Kalau secara nominalnya mungkin tetap. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Balik lagi di Jangan Dipaksa Podcast bareng gue, Odan. Dan gue Ojan. Kelas, Mantap. Jan. Makin lancar aja, Jan. Ih, semakin cocok lah pokoknya lah. Iya nih, kita udah nyampe di episode keberapa ya? Gue lupa nih, Jan. Kayak banyak aja nih. Lumayan ya. Kayak kita udah ada 30-an kali ya. Mantap. Gue kemarin terakhir ngitung 150 aja. Udah makin ngablu. Tapi gini, Jan. Jadi buat episode kali ini cukup spesial, Jan. Spesial banget nih. Spesial banget deh, gue bisa bilang. Soalnya gini, di episode kali ini kita bakal ngomong dan ngebahas tentang investasi, Jan. Gurih nih ya. Gurih banget, asli. Kalau lo pribadi, lo kenalan sama investasi tuh dari kapan, Jan? Investasi ya? Investasi gue taunya itu mulai familiar sama kata-kata investasi itu bisa dibilang spesifiknya sekitar tahun 2018 akhir lah. 2018 akhir. Berarti itu pas pas baru kerja ya? Iya, itu gue udah kerja setahun lah kurang lebih. Itu gue baru familiar tuh sama itu. Sebenarnya kata-kata investasi udah sering lah ya, mungkin kita. Udah sering, bener. Udah dari SD kali ya? Iya, cuma mungkin kita nggak pernah tahu tuh itu apaan dan gimana. Cuma baru mulai istilahnya tahu pengertiannya lah, terus gimana caranya itu ya itulah. Baru-baru ini. 2018 akhir. Yoi. Hitungannya baru lah, masih newbie banget lah. Kurang lebih juga, gue sih kurang lebih juga sama. Lu sama makanya, ya? karena kita baru nih ngerti tentang investasi, gue punya temen, Jan, yang kita bisa jadiin sharing partner buat malam ini buat ngomongin tentang investasi. Gokil. Oke. Kenalin, ini temen gue, Azmi. Say hi dulu dong, Mi. Halo, Azmi. Halo, perkenalkan nama gue Azmi. Gue salah seorang budak korporat di Bandung. Di Bandung ya, Mi? Wah, sama dong, Mi, di Bandung sama kayak gue. Oh iya, kebetulan aja kayaknya ini. Oh, kebetulan. Kok nggak pernah ketemu ya kayaknya? Nggak bohong. Bohong nggak, Jan. Gue sama Azmi satu kontrakan, Jan. Aduh. Jadi gue ngerekam di lantai 2, Azmi ngerekam di lantai 1. Ini buat yang denger ya, rumahnya kontrakannya Odan sama Azmi itu kayak ini rumahnya Nia Ramadhani, gede banget. Memang kalau kamar mandi pakai ojek dulu. Aduh. Jadi kebetulan gue satu kontrakan sama Azmi, dan kala itu gue dikenalin investasi sama Azmi itu reksadana via Bareks saja. Oh, Bareksa. Nah, halo Bareksa. Enggak, itu aplikasi, Jan. Dan itu website. Yang ntar Azmi lah yang bahas lebih lanjut. Nah, Mi, investasi itu sebenarnya apa sih? Ini kan kita banyak yang belum paham nih sebenarnya. Jadi
Kalau menurut lo investasi itu apa, Mi? Ya kalau dari yang gue baca-baca sih, kalau secara teori katanya investasi itu adalah penanaman dana atau uang yang akan nantinya itu bisa ke depannya itu bisa untuk memperoleh keuntungan di masa depan. Jadi Oh, istilahnya kita naruh berapa, ke depannya kita akan mendapatkan lebih dari itu. Tapi menurut gue sih nggak cuma itu. mhm. Sebenarnya investasi kayak misalnya kita sendiri, misalnya kita ngasah skill-skill kita nih, terus juga kita belajar hal baru, itu juga sebenarnya investasi. Itu juga investasi Cuma ya? iya, cuma masalahnya ya itu bukan investasi yang melibatkan dana. Iya, Itu iya, iya. investasi ke diri kita pribadi yang mungkin nanti di ke depan bakal bakal ada hasilnya lah. Dan Hmm. selain itu juga kayak networking, itu juga investasi sebenarnya. Itu juga investasi ya? Iya, gitu sih kalau menurut gua. Cuman kayaknya investasi ini yang akan kita bahas pada episode kali ini investasi yang terkait dengan dana, dengan saham, dengan emas. Iya nggak sih, Jan? Yoi. Iya. Bener banget. Nah, kalau lo nih, Mi, lo pertama kali berinvestasi itu kapan? Gua kalau investasi itu kayaknya tahun 2014 kayaknya. Itu juga 2014 ya? sebenarnya sebenarnya itu nggak sengaja. Jadi Oh, nggak kayak sengaja? gue kayak tangan dari kakak gue lah. Terima kasih nih untuk kakak gue dan suaminya yang telah memberikan kesempatan investasi. Terima Yang mungkin kasih, ini kakaknya Asmi. jadi Terima investasi kasih kakaknya Azmi. jadi investasi terbesar gue sih. Oh gitu. Apa tuh, Mi, kalau boleh tahu tuh? Gue dulu investasi ruko. Oh, ruko. Jadi gue Wow. ditawarin kira-kira mau bangun ruko nggak dengan gue diberikan pinjaman dari kakak gue. Mhm. Ya nominalnya cukup gede lah. Dan alhamdulillah 5 tahun itu udah bisa balik modal. Itu sih investasi pertama gue. Investasi Properti pertama ya ruko bisa dibilang ya. Iya, bisa dibilang properti. Weh, itu kalau sejujurnya kalau gue sih belum main di investasi properti sih. Kalau lo gimana, Jan? Lo investasi apa sekarang? Gua ya. Kalau gua sekarang tuh ada sedikit lah di reksadana, cuy. Oh sama, gue juga reksadana. Ada ya sedikit lah ya Ada di sedikit reksadana lah. buat belajar, buat Dikit-dikit dulu belajar. aja. Benar-benar. Oh iya, sebentar nih. Sebelum lanjut, kita tadi kan kita bicara investasi ya di awal. Lu udah jelasin sedikit investasi itu sebenarnya apa, yang bisa ditarik kesimpulan bahwa investasi itu nggak melulu soal uang. Iya, Ya kan ya, berarti kan ada ilmu juga, ada networking kayak tadi. Cuman gini, ini mungkin jadi pertanyaan banyak orang dan orang-orang tuh kan bisa dibilang masyarakat Indonesia juga awam nih ya sama investasi. Kayaknya asing banget gitu. Cukup asing. Cuman yang populer di Indonesia menurut gua nih ya, itu adalah trading, bukan investasi. Trading ya? Iya nggak sih? Kayak lu kalau misalkan buka YouTube, nonton iklannya trading. Ini Gitu Binomo ya? Yoi, dan kawan-kawannya lah ya. Binomo dan kawan-kawan. Terus juga kalau misalnya, ya pokoknya kita mungkin bisa dibilang lebih familiar sama trading ini gitu. Dengan embel-embel, Kayak cepat lah ya, return Iya. cepat gitu loh. Nah ini tuh sebenarnya nanya nih Mi, investasi sama trading tuh sama atau enggak? Sebenarnya tergantung juga sih. Sebenarnya kalau misalnya lo kategori, kalau menurut gue pribadi ya, ini mungkin beberapa orang akan beda pendapat sama gue. Oke. Sebenarnya kalau yang ditarik kayak misalnya di iklan YouTube itu sebenarnya itu masuknya mungkin bukan ke investasi, karena itu masuknya binary option. Itu lebih ke, ya mohon maaf nih kalau misalnya menurut gue itu kayak binomo itu sebenarnya lebih ke judi. Judi ya? Oke. Beda sama trading. Trading itu beda lagi. Kalau menurut gue trading itu lebih ke bisa masuk kategori investasi, tapi investasi jangka pendek. Karena benar-benar ada yang dibeli, kayak misalnya saham. Kita misalnya tradingkan saham, misalnya kita beli di harga dengan analisa yang kita lakukan, kira-kira saham itu target penjualannya di 600. Pas sudah mencapai target kita jual. Itu jatuhnya trading. Yeah. Tapi sebenarnya itu juga masuk investasi, tapi investasi jangka pendek. Jangkanya ya. Okay. Berarti investasi itu bisa dibagi kalau dari segi waktunya ya ke jangka pendek dan jangka panjang.
Ya, Itu kalau boleh dikasih contoh Mi, beberapa contoh untuk investasi jangka pendek itu apa dan investasi jangka panjang itu apa aja? sebenarnya sih kalau ke invest, ya sebenarnya itu lebih ke time frame waktu buat, kalau menurut gue sih lebih ke time frame waktu buat gue pribadi sih. Jadi misalnya kira-kira gue nggak bakal make banyak uang itu dalam misalnya dalam 5 tahun ke depan lah, itu mungkin masuknya dalam investasi jangka panjang. Tapi kalau misalnya cuma sebulan, 2 bulan, 3 bulan, itu mungkin kalau menurut gue pribadi masih investasi jangka pendek. Jangka Kayak pendek. misalnya yang masuk jangka jangka pendek itu ya kayak tadi itu saham yang kita trading kan. Mhm. Terus misalnya mungkin ada orang-orang yang mengenal forex. Forex. Forex itu Oke, juga forex. masuknya trading. Tapi di sini yang diperjualbelikan adalah mata uang asing. Jadi misalnya kita beli dolar seharga 10.000, nanti misalnya kita dalam waktu ya misalnya seminggu lah kita mau jual, misalnya ternyata udah untung kita jual, itu masuknya trading atau investasi jangka pendek. Tapi kalau misalnya jangka panjang, saham juga punya investasi jangka panjang. Kayak misalnya kita nggak ngarepin dari capital gain atau keuntungan dari hasil penjualan, tapi kita lebih ke dividen yang didapat. Jadi misalnya gue mau naruh saham di Astra nih, dia Ya. kan secara per tahun dikasih dividen. Ya udah kita andepin aja misalnya selama tahun 2 tahun, ya nggak masalah. Kita nggak akan ambil dananya, kita balik dari dividennya itu. Oke. Atau mungkin yang investasi jangka panjang yang cukup menguntungkan kalau misalnya punya duit banyak, itu kayak tanah. Tanah Itu ya. benar-benar menguntungkan. Tapi modalnya gede sih. Iya, benar. Oke. Gede bener. Berarti bisa kita tarik kesimpulan bahwa antara investasi sama trading itu perbedaannya adalah di jangka waktunya berarti ya. Ya, kalau menurut gue ya. Iya. Oke. Sejauh ini sepakat ya Dan lah. Gue pun sepakat soalnya. Sepakat Hal gue. itu sih. Sepakat ya. Biar nanti maksudnya kita obrolan ke depannya seragam aja. Gitu. Oke. Udah, begitu aja, Jan. Itu dulu aja. Gue kata ada lanjutannya. Gue lu. Tapi kalau lo Mi, lo dari tadi kan kita jadi tahu ya kalau investasi itu ternyata ada banyak. Ada investasi diri, investasi tanah, saham. Tadi gue juga udah nyebut reksadana. Terus kalau lo nih Mi, lo dari semua produk investasi, lo pernah investasi apa aja Mi? Kalau gue, ya yang pertama kan yang tadi properti. Properti, Terus ada deposito, deposito, reksadana juga pernah. Dan yang terakhir yang paling gue sering sih di saham. saham ya. Ya, Oke. udah gitu. Itu banyak sih. Mas gimana Mi, Mas? Emas agak telat sih gue sebenarnya. Kalau Gitu. kalau menurut ya kayak misalnya sekarang sebenarnya udah cukup tinggi ya. Kalau misalnya ternyata ekonomi dunia masih belum recovery, kemungkinan besar bakal tetap naik. Paling sampai akhir tahun inilah. Karena mungkin tahun depan kalau misalnya udah normal lagi, kemungkinan besar sih bakal turun. Kemungkinan besar bakal turun ya. Iya. Karena emang grafik, kata orang kan misalnya, oh emas itu harganya naik terus. Padahal sebenarnya kalau dilihat secara histori, nggak gitu. Tahun 2012 misalnya. Ya. Itu kalau nggak salah ada isu resesi di global lah. Itu harga emas sempat naik sampai $1.900 per apa gitu, kalau nggak salah. Dan akhirnya turun setelah masa resesi itu selesai. Kalau misalnya kita tarik histori ke belakang, kemungkinan polanya hampir mirip. Jadi tandanya corona sudah selesai dan isu resesi itu udah nggak ada, kemungkinan besar bakal turun. Dan bakal naik lagi setelah, ya istilahnya kalau misalnya itu mencapai titik tertentu lah yang mungkin bisa dianalisa lewat grafik. Gitu sih paling. Kemarin gue soalnya baru-baru ini kayak kan gue kebetulan juga kalau gue pribadi sih gue ikut reksadana ya. Cuman gue juga
mantau-mantau nih kayak harga emas gitu kan. Itu dan gua ngelihat semakin harinya sih ya tahun ini makin tinggi sih. Kayak Ya, karena tinggi banget cuy. ya itu karena masih ada ketidakpastian ekonomi. Jadi sebenarnya emas tuh pasti bakal naik kalau misalnya instrumen investasi lain mulai dihindari karena adanya ketidakpastian. Orang Hmm. pasti beralih ke emas. Oke, oke. Tapi kalau misalnya ternyata emas, investasi yang lain udah mulai bagus nih, otomatis kan orang yang punya nyetok emas udah jual-jualin. Mhm. Karena kalau misalnya kayak sekarang kan berarti demand-nya lebih gede daripada supply. Tapi kalau misalnya nanti udah kebalik, kemungkinan harga bakal turun. Berarti bisa dibilang berbanding terbalik juga ya? Iya, bisa dibilang kayak gitu. Oke. Jadi kalau beli emas di bulan-bulan ini nih gimana Mi menurut pendapat lu? Kalau lu mau jual nge-hold nggak nyampe akhir tahun sih, kata gue sih nggak masalah. Tapi kalau misalnya untuk beberapa tahun ke depan mungkin sebaiknya ditahan dulu aja. Nunggu turun ya? Ya, nunggu ya setidaknya sampai nggak terlalu tinggi-tinggi amat lah. Soalnya sekarang kan udah nyampe titik tertinggi secara histori. Iya, rekor ya. Iya, rekor. Ada ini ya, ada pepatah bilang kalau dalam investasi itu jangan ngejar kereta jalan. Oh iya. Oh iya. Itu Jadi gue baru dengar tuh, Dan. iya, itu coba gimana jelasin tuh Mi? Coba. Jadi itu sebenarnya kalau di investasi juga yang penting itu nggak cuma analisa dan lain-lain, tapi juga harus psikologi lu juga. Terutama kalau misalnya main di saham ya. Mhm. Karena orang biasanya kalau psikologinya kurang bagus, dia pengennya, ada harga naik nih, pasti bakal naik. Dia overconfidence, dia beli. Tapi ternyata lu beli di harga pucuk. Atau kayak misalnya tadi yang Oden bilang, lu beli ini ngejar kereta jalan. Jadi itu udah jalan tinggi, udah jalan jauh, lu masih kejar. Ya ibaratnya dia bensinnya udah mau habis, lu kejar. Ya udah, pas lu beli dia nggak naik lagi, malah turun yang ada. Nanti bukannya untung malah rugi lo yang ada gitu. Oke. Bukannya untung malah buntung ya. Nah, benar tuh. Iya, paham. Gokil. Tadi udah kita obrolin perihal dari kayak masalah jangka investasi itu apa, terus perbedaan antara investasi dan trading, terus beberapa jenis investasi juga, terutama yang udah lu jalanin lah Mi ya. Iya, Ada iya. itu. Berarti kan bisa kita kategorikan investasi itu pertama ada investasi komoditi lah ya istilahnya ya. Iya. Komoditi itu kan berarti kan yang termasuk emas, properti juga termasuk ya. Terus juga berarti ada investasi saham. Saham di mana kalau berdasarkan yang gue cari lah di Google ya, itu artinya kepemilikan sebuah perusahaan. Bener nggak sih? Iya, benar. Bener, oke. Gue mau tanya dulu yang perihal saham nih. Lu pertama kali tahu investasi saham ini kapan dan kenapa lu mau coba? Gua kalau saham itu baru tahun kemarin sih. Ya baru setahun lebih dikit lah. Oke. Itu gua taunya dari apa ya? Gue lupa. Kayaknya sih dari ini Mi, soalnya kan di reksadana kan juga ada reksadana saham. Oh iya, benar itu. Kayaknya gue pengen reksadana nyoba-nyoba dulu berarti ya. Awalnya pengen nyoba-nyoba gue. Kayaknya menarik nih. Soalnya kalau misalnya di reksadana kan lu nggak bisa mengelola itu secara pribadi. Oke. Jadi biasanya manajer investasi yang mengelola dana yang lu investasi. Sedangkan kalau misalnya di saham ya dana lu yang putusin sendiri. Lu mau beli apa, lu mau jual berapa ya terserah lu gitu. Oke, dan lu tertarik karena lebih fleksibel yang pertama. Yang kedua itu lebih memberikan
keuntungan. Karena lu bisa Oke. bisa bebas milih mau lu terjun di saham, apakah itu blue chip atau mungkin second liner atau mungkin malah gorengan Saham atau gorengan. mau di waras. Oke. Itulah. Gue dari tadi tuh sebenarnya banyak banget yang pengen dibahas ya pertanyaan ya, cuman apa ya, kayak bingung loh mau mulai dari mana cuy. Coba nih, kalau gitu gue yang mulai nih. Asli bingung gue mau mulai dari mana. Iya silakan. Jadi kan di apa dah di lingkungan kita, gue sih entah kenapa cukup yakin kalau kita semua tuh awam soal investasi gitu loh. Nah, tapi Iya. tapi kan banyak juga yang pengen belajar soal investasi gitu kan. Nah, kalau menurut lo Mi, produk investasi yang eh, apa ya, yang buat mulai gitu, buat pengguna yang baru mau Iya boleh. buat yang baru mau apa nyemplung di dunia investasi itu produknya kira-kira apa Mi yang relatif aman? Kalau lu mau yang nyari yang dari yang paling aman ya, Ya, deposito itu paling aman. deposito paling aman ya. Karena jatuhnya lu bakal kehilangan kalau ternyata banknya itu kolaps. Dalam artian kalau lu nabung pun resikonya hampir sama kayak lu naruh deposito. Oke. Dan Cuma bedanya di likuiditas. Mhm. Kalau misalnya lu nabung kan lu bisa ngambil kapan aja. Tapi kalau Iya. misalnya di deposito biasanya ada tenornya. Lu mau sebulan, 3 bulan, 6 bulan. Kalau misalnya lu ngambil sebelum tenornya jatuh tempo, otomatis lu bakal kena penalti. Oh, jadi Resikonya gitu paling. nggak bisa diambil kapan aja gitu ya. Iya. Mm-mm. Nah, itu yang paling aman tuh deposito. Terus apa lagi nih? Kalau menurut gue ya di reksadana. Reksadana setelah itu ya. Iya. Karena reksadana juga ada pilihannya kan, kayak pendapatan tetap sama pasar uang, campuran sama saham kalau nggak salah. Iya, ada 4 kategori itu. Ya, Reksadana tuh yang sebenarnya apa sih, Mi? sebenarnya kalau setahu gue ya, Aha. reksadana tuh lembaga kayak penghimpunan uang lah. Nanti di reksadana itu nanti ada yang namanya manajer investasi. Oke. Nah, lo kalau misalnya mau investasi di reksadana, lo harus pintar-pintar nyari istilahnya MI ya, MI yang bagus. Nah, itu mungkin bisa lo lihat dari track recordnya, dari jumlah dana yang dia himpun, terus dari jumlah keuntungan. Oke. Nah, biasanya yang paling aman itu di pasar uang sama pendapatan tetap. Pasar uang dan pendapatan tetap itu relatif aman ya? Relatif aman. Karena itu jatuhnya biasanya sih dipakai buat ya deposito atau juga obligasi, surat utang. Oke. Jadi biasanya bunganya itu fix, jadi pasti selalu naik. Kalau emas itu investasi emas itu ada di mana Mi levelnya? Emas itu masuknya sih aman sih. Aman. Cuma ya aman, tapi dalam artian kalau lu beli di harga sekarang ya kemungkinan untuk rugi kalau misalnya lu mau jual tetap ada. Jadi istilahnya kerugian tuh tetap ada lah. Sedangkan kalau misalnya di deposito lu kan nggak mungkin rugi. Gitu. Paling dari penalti itu. Kalau di reksadana kayak pasar uang sama Pendapatan tetap itu kemungkinan besar selama nggak ada permasalahan sama ekonomi sih pasti untung. Oke. Gitu ya rupanya ya. Ya tetap ada unsur ketidakpastian lah. Iya betul. Tetap ada unsur ketidakpastian itu. Oke. Berarti dari 3 instrumen itu kan tadi ada deposito, ada reksadana, ada emas. Itu yang cukup awam sih. Yang nanti kalau levelnya naik lagi mungkin tadi ya ada saham dan sebagainya. Forex. Forex juga bener. Itu tingkatnya lebih beresiko lagi sih dibanding saham. Kalau forex ya. Tapi ya high risk high gain. High risk high gain. Iya. High risk high. Oke, harus. Yes. Kayak misalnya deposito kan low risk ya gainnya juga nggak banyak. Iya, nggak sebanyak produk yang lain gitu ya. Iya. Oke. Kalau gitu Mi, kan kita udah
cukup banyak nih mengenal produk investasi gitu kan. Dan eh, juga beda-beda alasan orang untuk investasi gitu kan. Nah, cara buat nentuin investasi yang cocok buat diri kita sendiri tuh apa sih, Bi? Sebenarnya kalau ngomongin itu, pertama adalah lu lihat dulu, lu berani ngambil resiko tinggi atau enggak. Dari situ ya. Ya, terus juga dari permasalahan dana lu. Lu kira-kira dana yang lu, nah, tapi yang gue mau pastiin nih satu, kalau misalnya lu mau investasi, usahain pakai uang dingin. Itu yang penting sih. Uang Apa dingin. tuh uang dingin tuh? Uang dingin. Jadi istilahnya uang yang lu nggak bakal pakai buat kebutuhan sehari-hari lu. Oke. Jadi jangan sampai lu pakai investasi dari uang, ya ibaratnya selain dari uang dingin. Karena kalau misalnya sewaktu-waktu lu butuh, lu ngambil tapi ternyata itu belum untung kan, ya lu jadinya buntung. Kayak ini ya, gue pakai duit, mau investasi gue pakai duit buat makan. Iya. Bisa-bisa kagak makan gue. Oh. Berarti memang maksudnya uang dingin ini tuh bisa dibilangnya adalah uang yang kalau hilang juga ya udahlah ya gitu ya. Jangan hilang, Ya. Jan. Ya jangan hilang juga. Jangan hilang. Ya intinya uang yang emang bukan untuk kebutuhan primer. Iya. Iya. Istilahnya ya lu nggak bakal lu pakai sewaktu-waktu lah. Oke. Dan jangan juga pakai uang buat uang darurat lu. Uang darurat uang ya. nggak bakal lu pakai. Iya. Wah, ternyata kalau terkait uang juga ada banyak kategorinya ya. Ada uang darurat, ada uang untuk konsumtif, ada tadi ada uang dingin. Berangkat dari situ terus apalagi tuh, Mi? Setelah itu kita gimana cara kita nentuin investasi yang cocok untuk kita? Terus juga masalah likuiditas. Likuiditas. Ya itu sebenarnya terkait juga sama uang dingin tadi. Jadi kira-kira mungkin lu pakai uang yang mungkin lu nggak pakai sekarang, tapi mungkin dalam beberapa bulan atau tahun ke depan kira-kira bakal lu pakai. Otomatis kan lu harus nyari yang likuiditasnya ya tergantung dari kapasitas uang lu. Jadi ibaratnya misalnya lu mau, kalau nabung kan lu bisa ambil kapan aja, berarti kan likuiditasnya tinggi. Ya. Tapi kalau misalnya kayak misalnya deposito, kan ada sebulan, 3 bulan, 6 bulan. Nah, lu harus pertimbangin juga kalau misalnya ternyata lu uang itu bakal lu pakai dalam 3 bulan, otomatis kan lu nggak bisa menaruh uang itu lebih dari 3 bulan kan. Betul. Ya, benar. Ya, intinya lu harus pertimbangin itu juga. Oke. Karena kalau misalnya saham itu likuiditasnya lumayan tinggi, jadi ibaratnya lu bisa lu jual sekarang, paling 2 hari lu bisa tarik duit itu. Kalau saham ya? Jadi lu cuma butuh 2 hari lah. Kalau misalnya di reksadana itu kayaknya macam-macam ya. Ada yang 2 sampai seminggu kalau nggak salah. Sampai seminggu, benar-benar sampai seminggu. Iya, reksadana gue sih 5 hari kerja. Ya. Itu lu harus perimbangin, karena kalau misalnya suatu lu butuh duit, lu nggak bisa tarik sekarang dan itu ternyata hari Minggu, lu bingung kan jadinya. Iya, udah bukan hari kerja, duit masih ngambang. Nah, itu dia. Terus juga kayak emas itu jatuhnya kurang liquid. Emas kurang liquid tergantung ya? Sih sebenarnya. Oh gitu. Kalau lu pakai emas digital, jatuhnya kan liquid. Tapi kalau gue pribadi, gue nggak ke emas digital, tapi emas yang langsung fisik yang ada bentuknya lah, ada fisiknya. Tapi kan itu jatuhnya nggak liquid. Karena otomatis lu harus jual itu, belum tentu lu jual langsung bisa laku. Kalau misalnya lu mau buyback ke Antam atau UBS ya kalau nggak salah, emas tuh. Itu kan biasanya ada pajak dan lain sebagainya macamnya, kemungkinan lu juga rugi. Oh iya, ada. Benar-benar. Kalau itu sih paling. Ini Mi, tadi kan lo nyebutin kalau lo lebih memilih emas yang berupa fisik ketimbang emas digital. Itu pertimbangan lo apa, Mi? Barangkali pendengar kita juga ada yang lagi bingung nih terkait menentukan itu. Kalau itu gue nggak bisa ngomong langsung ya, tapi sebenarnya ini lebih ke pendapat lo pribadi. Kalau misalnya lo mau nentuin investasi, sebenarnya kalau misalnya gue kan, karena gue sebenarnya Islam, ya, gue kan pasti tetap dari investasi itu ada kayak keraguan antara
ini investasinya halal atau haram, Oke. riba atau enggak. Nah, Siap, kalau siap, misalnya itu mungkin secara pribadi mungkin kalian bisa langsung cek aja di websitenya MUI terkait fakta MUI, Fakta MUI. fatwa MUI. Oh, fatwa, sorry. Iya kok fakta, gue bingung aja, gue mikir lagi. Sorry. Itu tuh ada di dsnmui.org.id. Oke. Oh, Nanti lu bisa cari aja kira-kira investasi itu masih dalam kategori apa dan cara biar investasi. Jadi sebenarnya mungkin investasi itu halal, tapi kalau misalnya dengan cara yang tidak tepat mungkin bisa jadi haram. Itu misalnya lu baca-baca aja. Karena Banyak gue loh, pribadi nggak bisa ngejudge apakah itu haram atau halal atau haram. Tapi karena sebenarnya udah ada pedomannya, tinggal lu tentuin lu sendiri. Diri lu sendiri tentuin itu halal atau haram dan menurut keyakinan lu. Karena sebenarnya kalau dari pribadi lu ragu, otomatis lebih baik ditinggalin. Cakep. Bener. Gitu Cakep. Ini menarik nih perihal ini nih. Karena gue waktu itu sempat ini juga cuy. Jadi gue Muslim. Gue waktu itu sedikit cerita nih. Gue waktu itu pernah keterima kerja jadi broker cuy. Oh, broker. Jadi broker. Kerjanya apa tuh, Jan? Broker itu apa? Istilah pialang saham cuy. Oke. Pialang saham. Jadi dia itu kurang lebih mungkin bisa dibilang itulah ya kayak manajer investasi ya. Cuman bedanya broker ini tuh untuk trading cuy. Untuk trading. Nah, jadi dia itu untuk ngebantu klien kita nih, nanti ada kliennya gitu. Klien ini untuk menganalisa gitu kapan dia harus jual, kapan dia harus beli, istilahnya gitulah di sahamnya. Dan ini khusus untuk saham komoditi gitu. Ini ini gue sharing cerita aja ya, biar mungkin ini untuk ngebantu ngebuka pandangan orang-orang yang mungkin ada di posisi kayak tadi si Azmi atau kayak gue gitu. Gue tapi akhirnya memutuskan untuk cabut cuy dari kerjaan itu. Oh gitu. Alasannya, walaupun waktu gue di training lah istilahnya itu tuh, wah mantep banget cuy. Maksudnya kita bisa dapetin uang penghasilan tuh sampai berapa lah segala macemnya gitu. Nanti bisa gini-gini gitu. Dan itu cukup menggiurkan lah istilahnya. Di atas UMR lah ya. Kacau lah pokoknya lah. Oh kacau. Kacau lah pokoknya lah. Terus. Gemeter gue mau pas dijelasin gitu. Waduh. Cuma di lain sisi gitu. Ya setiap orang kan punya prinsip lah ya. Betul. Orang pasti punya prinsip. Punya pedomannya masing-masing juga gitu. Gue bisa dibilang sedikit ragu lah. Ada sedikit keraguan dalam diri gue untuk pekerjaan ini gitu. Yang dimana ini yang waktu itu di handle adalah saham komoditi. Gitu loh. Waktu itu gue yang emas. Makanya tadi sempat disinggung emas digital ya. Iya. Mungkin itu tuh kayaknya hampir sama kayak gitulah. Karena kita nggak jual beli emas fisik tapi nilai kontrak emas. Gitu. Nah itu ya udah gue intinya kerja waktu itu keterima di kerja seperti itulah di salah satu perusahaan juga di daerah Jakarta Selatan. Nah itu ya udah gue memutuskan keluar cuma ya karena prinsip gue aja sih. Ini prinsip gue. Tapi ini gue bukan berarti bilang teman-teman yang dengar bukan berarti apa yang tadi dibilang Azmi sama dibilang gue itu ya bisa untuk kalian semua ya. Gitu loh. Ini kan balik ke prinsip kita masing-masing. Kalau memang lo merasa, bener ya, kalau misalkan kalian emang merasa bahwa ini nggak masalah, ini oke. Lagi pula tadi Azmi juga udah ngasih referensi untuk tadi di fatwa MUI itu ya di website-nya ya. Itu kalau misalkan lo ada yang ragu, ada yang apa, lo buka aja gitu. Ya balik ke prinsip masing-masing aja lah kalau perihal seperti ini gitu. Karena bisa dibilang ini ya, kalau kita sambung juga investasi ini tuh hal yang pertama menurut gue ini hal yang cukup sebenarnya terjadi di masyarakat, tapi mungkin orang kalau dengar investasi, wah itu mah kayak judi, kayak ini gitu nggak sih? Iya, benar. Orang-orang tuh udah salah kaprah duluan gitu loh sama investasi gitu, pasti ini mah nanti ditipu, rugi, bodong lah atau apa segala macem.
Iya. Aneh lah, pokoknya omongan-omongan kayak gitu. Kalau lu, Mi, pertama kali tahu investasi itu, ini nggak sih lu kayak mikir gitu juga nggak? Atau lu, enggak lah, udahlah coba aja. Atau mungkin lu berpikir seperti itu, tapi ya udahlah gambling aja lah istilahnya. Kalau rugi ya rugi, kalau untung ya udah gue lanjut gitu. Kalau gue pribadi sih nggak mikir kayak gitu sih. Karena ya gimana ya, gue tuh orangnya lebih baik mencoba dibandingkan Mati penasaran. ya iya benar. Punya dasar, lu nggak main tahu nyemplung aja, ya nggak gitu juga. Jadi misalnya lu punya basic yang lu pegang, itu bisa jadi acuan buat ya lu investasi ke depannya. Entah lu bakal rugi atau untung, itu kan sebenarnya bagian dari proses pembelajaran. Kalau nggak kayak gitu lu nggak punya pengalaman. Mantap. Sepakat gue. Bener. Dan balik lagi, tujuan orang investasi beda-beda ya. Iya. Bener. Kalau lo Jan, lo tujuan investasi lo apa Jan? Nah ini nih, kalau ngomongin tujuan. Sebelum gue jawab, tadi kan lo sempet nanya juga dan ke Azmi, apa tadi, langkah-langkah ya, cara, atau apa sih tadi, untuk memulai. Untuk nentuin investasi yang cocok buat diri kita. Untuk nentuin investasi yang cocok, ya. Gue juga kalau misalkan baca-baca nih ya, biasanya ke investor-investor muda lah atau apalah di akun Instagram atau akun-akun financial planning gitu ya. Sering dibilang kalau misalkan investasi itu harus punya tujuan dulu. Iya. Kan ya, punya tujuan dulu. Cuma gue dari awal buka akun reksadana gue nggak punya tujuan dan. Oh gitu. Menarik. Gue nggak punya tujuan. Tujuannya ini kalian pengen dapat untung. Baru sebatas itu aja. Cuma ternyata itu gue rasa nggak bagus sih. Kenapa tuh emang? Gue rasa nggak bagus. Soalnya jadi apa ya, kayak gue juga bingung gitu. Gue mau menentukan. Jadi gimana ya? Gue nyoba reksadana itu kan juga karena tadi doang ya. Gue pengen duit gue keputer istilahnya gitu. Ini gue nggak tahu nih salah atau bener ya. Gue cuma pengen duit gue keputer. Tapi setelah gue ya tadi baca-baca segala macam, pada bilang kalau investasi itu harus punya tujuan. Biar kita tuh tahu nentuin investasi yang cocok gimana. Reksadana pun kan tadi ada 4 jenis gitulah ya. Ya. Ada 4 jenis gitu. Apa namanya? Ya kita sebelum milih mau di pasar uang, mau di saham atau di obligasi atau apa, itu kan palingnya kita harus tahu dulu kan. Betul. Kita mau tujuannya apa, istilahnya mau nanti ditariknya dalam jangka waktu berapa lama, dan ya udah baru nih kalau nggak salah kan kalau mau ngambil reksadana saham itu jangka waktunya yang lama ya Mi ya, apa yang sebentar gue lupa dah. Gimana ya. Jadi ini kalau misalkan kayak gue punya target 5 tahun ke depan gitu. Gue punya target 5 tahun ke depan, misalkan untuk nikah lah, 5 tahun ke depan untuk nikah. Itu cocoknya di pasar uang atau saham? Itu dulu deh. Kalau ngomongin reksadana ya, kalau untuk jangka panjang sih baik. Kalau gue pribadi ya, gue mending ke pasar uang karena dia pasti bakal naik terus. Karena kalau misalnya saham yang dikelola manajemen investasi, karena sebenarnya saham itu kan sebenarnya fluktuatif, kadang naik, kadang turun. Dan belum tentu semua saham yang biasanya kalau misalnya manajer investasi itu nentuin saham-saham yang bakal dia beli, biasanya ada di portofolionya lah. Benar. Mungkin lu bisa nge-track juga dari situ. Historikalnya gimana. Kalau misalnya ternyata historikalnya ya harganya cuma di situ-situ aja, dalam artian dia bakal naik, tapi juga bakal turun. Kalau misalnya jangka panjang kayaknya nggak terlalu ngefek. Jadi berarti mungkin lu beli pas di harga 1.000, 5 tahun ke depan juga lu jual di harga 1.000. Jadi sama aja ya. Sama aja. Oke. Jadi ya itu tuh intinya, ketika kita udah tahu tujuannya apa, kita tuh baru harusnya idealnya ya tahu tujuannya, kita tahu nih kita harus naruh uang kita di mana. Ya. Gitu loh. Yang kalau waktu itu kalau nggak salah saya ingat gue pernah dapat salah satu saran lah dari akun financial planner gitu. Bukan Joska ya Jan ya?
Apa? Bukan Joska ya? Joska. Untungnya bukan. Oh iya. Ya, salah satu itu yang menyarankan kayak kalau misalkan targetnya misalkan 5 tahun ke atas itu taruh aja di pasar uang karena tadi ya apa resikonya kecil walaupun returnnya kecil tapi Naik terus. konstan gitu. Sedangkan kalau misalkan di bawah 5 tahun gitu, misalkan dalam jangka waktu biasanya orang tuh nabung kan 2 tahun sampai 3 tahun ke depan gitu, itu di saham aja karena returnnya cukup tinggi gitu loh. Ya kayak gitulah. Di hari-hari tertentu ya. Iya, Gitu. biasanya juga kalau saham tuh ada kayak siklusnya lah. Kan otomatis kayak misalnya perusahaan tuh ada kapan waktu untungnya. Jadi misalnya di musim tertentu dia untung besar. Biasanya kalau misalnya kayak gitu otomatis biasanya kalau misalnya saham untung lah, perusahaannya untung gede, otomatis biasanya sahamnya naik. Iya. Dari pembicaraan malam ini, gue jadi punya pandangan baru, Bre. Kalau ternyata kalau mau berinvestasi itu kita mesti punya minimal pengetahuan dasar ya tentang produk kita itu. Produk apa aja dan maksudnya dan? Iya, maksudnya kayak ini investasi emas. Tadi Oh Adri iya. bilang kalau sebenarnya emas tuh nggak selalu naik, ada waktunya turun. Contohnya emas, terus tadi yang buat modal nikah. Ya karena gue investasi buat modal nikah juga, cuy. Jadi gue mikir-mikir nih, oh, gue taruh mana nih duit gue nih. Iya. Makanya Iya. gue juga sampai sekarang masih belum tahu sih dan intinya dan masih nggak tahu. Cuma gue masih pakai metode ini apa averaging cost dollar ya. Kebalik Dollar cost averaging. Nah, itu dia. Kebalik. Maaf yang denger ya. Ketahuan begonya. Itu dollar cost averaging. Gue masih pakai metode itu yang dimana ya udah kayak nabung biasa aja lah gitu loh. Ya, setiap bulan ya. Jauh. Setiap bulan masih ya kok itulah pokoknya nabung-nabung dulu aja lah dengan nominal yang paling nggak sama gitu. Bre, kita udah di ini nih penghujung waktu kita nih. Sebenarnya banyak banget yang belum kubahas ini. Asli, banyak banget yang belum kubahas. Banyak. Gue sih gini, investasi ini kan kita bisa dibilang kan kali ini bicara tentang investasi secara keseluruhan ya, maksudnya seberapa pentingnya investasi sih untuk kita gitu dan apa aja yang perlu kita tahu tentang investasi dan ternyata banyak banget jenisnya juga. Ini si Azmi. Ya. Kenapa? Nanti kita ada episode lagi ya sama lu ya. Ya, nge-request lu. Request kakak aja. Loh, kalau dia udah bilang boleh gini dan terus kan yang denger banyak nih. Dia punya tanggung jawab sama banyak orang dan. Oh iya, wah. Dikat berarti ya dan. Tapi ya jangan dipaksa kawan-kawanku. Tapi kali ini gue maksa Azmi. Bertentangan dengan prinsip. Oke. Iya, kita ngobrol lagi, kita ngomongin yang lebih spesifik lah. Entah produk itu spesifik nanti ya. Produk spesifik. Lo kan udah cukup banyak nih ternyata track recordnya deh. Ya dari properti sampai lu terakhir di saham gitu. Kita coba nanti ngomongin spesifik salah satunya lah. Oke. Gitu. Oke. Oke Dan ya. Oke banget cuy. Terakhir sih dari gue. Oke. Mi, kasih kita alasan kenapa kita harus investasi. Sebenarnya simple sih. Misalnya adalah kalau cuma berharap dengan nabung, setiap tahunnya itu secara nominal uang itu tetap, tapi secara value dia bakal berkurang. Ya nggak usah repot misalnya dalam berapa tahun yang lalu lah, misalnya lu beli 500, lu masih dapat permen berapa? 5 masih dapat kan? 5 masih dapat. Coba lu beli 500, paling dapat berapa sih? 2, 3. Tergantung kalau Alpenlibe 1 gope nih. Ya permen-permen yang kecil-kecil itu yang dibungkus. Iya, bener. Kalau misalnya lu cuma ngadepin dari tabungan, ya uang lu nggak bakal bertumbuh dan secara waktu itu bakal kegerus secara value-nya ya. Iya. Kalau secara nominalnya mungkin tetap. Tapi ya kan nggak mungkin lu misalnya dalam 5 tahun lu nabung berapa, ternyata di tahun itu ya nilai uang lu sama kayak yang 5 tahun sebelum lu nabung itu.
Jadi kayak nggak ada harganya gitu. Ya. Makanya lu harus mikir investasi supaya uang yang lu dapat itu nggak cuma sama secara nominal, tapi buat kedepannya itu value-nya juga bisa sama atau ya kalau bagus-bagus bisa lebih naik lah. Itu sih. Gila. Oke, karena setiap tahunnya bener banget. juga ada istilah inflasi juga ya. Iya, benar, inflasi. Oke. Ini bener banget, Jan. Ini Hah? alasan investasi yang sesungguhnya, Jan. Sumpah, bener. Ya, nikah Iya. secondary lah. Tapi ini bener-bener yang primary-nya. Ngejaga nilai Value. mata uang. Value-nya. Gua Cakep sebenernya, gimana nih? Tercerahkan gak, Jan? Ya cukup. Ya sebenarnya udah tercerahkan dari lama sih ya. Keren. Sebenarnya ya tadi dari pas awal tahu investasi lah, dari awal nyari-nyari juga, alhamdulillah gue udah cukup sadar lah seberapa pentingnya investasi sih sebenarnya gitu buat kita. Gitu. Lu juga pasti udah oke kan dan ya sama investasi lah. Insya Allah, tapi masih jadi piik di mata Asmi sama gue. Iya. Gue juga masih belajar dan Iya, sama-sama belajar kita semua. Sama belajar. Jangan berhenti belajar lah. Keren. Harus terus itu belajar. Cakep. Ini kalau misalkan ada yang mau nanya-nanya sama lu perihal investasi boleh nggak? Nanya kemana nih? Kayak bocah nggak tahu kode nih begini. Gue mau promosi di Instagram lu kampret. Oh ya. Boleh aja sih. Santai. Boleh ya? Boleh. Kalau mau nanya bisa DM kemana nih? Gue lupa Instagram gue apa ya? Bodo amat. Oh, Azmi_Masud. Oh, sampai lupa. Tapi kalau lo nggak dapet Instagram Asmi, lo bisa nanya ke gue ke @raidanrhd. Iya. Kalau masih nyariin IG-nya Raidan RHD nggak ketemu, bisa tanya ke gue. Emang promo terus aja kita, Jan. Asmi apa tadi namanya? Azmi_Masud. Masud. MASUD. Follow, Jan. Asmi. Ya ada lah pokoknya. Nanti di follow ya. Nanti di follow back tolong. Siap. Kalau gitu, terima kasih banyak Asmi udah bergabung bersama Jangan Dipaksa Podcast malam ini. Mantap. Oke. Terima kasih juga, jadi bisa sharing-sharing. Iya, terima kasih. Jangan lupa ya, utang episode lagi ya. Waduh. Ya, seminimalnya pendengar kita jadi ngetik ya, investasi itu apa sih, reksadana tuh apa sih, yang gitu-gitu lah ya. Oh ini nih berarti sekalian aja Dan. Nanti kan pasti kan kalau episode ini udah rilis ada post feed-nya ya di Instagram ya. Terus. Bener. Komen lah di bawah lah, komen. Habis episode ini investasi jenis apa, produk investasi apa yang mau kita bahas. Benar. Gitu. Cari yang paling susah lah biar kita bebanin si Azmi lah. Ya. Oke, komen di episode kita tunggu nanti kita bahas lagi. Oke, siap. Itu episode malam ini. Salam sehat semuanya. Kita pamit. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye semua. Thank you.